Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatin mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Sabtu di pagi hari, kita bisa kembali bersilaturahim melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita yang insya Allah untuk Ramadan ini kita sebagai pertemuan terakhir ya, karena pekan depan sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadan, jadi bisa fokus ke i'tikaf ya. Nanti libur dulu sampai awal Mei, nanti di pekan kedua Mei kita mulai lagi ya. Karena awal Mei saya masih ada acara, jadi insya Allah kita mulainya lagi di pekan kedua di bulan Mei. Ya. Untuk materi kita pagi hari ini, insya Allah kita akan berlatih ya materi muhadasah sebelumnya supaya ringan saja ya, tidak banyak berpikir. Kita sudah siapkan materinya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah, semoga menjadi wasilah kita dimudahkan untuk bisa memahami materi yang akan kita pelajari pagi hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu أعوذ بالله من billahi الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب Alhamdulillah rabbil العالمين. alamin. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك Iyyaka نعبد na'budu wa وإياك iyyaka نستعين. اهدنا Ihdinas الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت an'amta عليهم 'alaihim غير ghairil المغضوب maghdubi عليهم 'alaihim ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke tema kita, di mana pada pertemuan terakhir kita belajar percakapan seputar tema Ramadan, iftar dan sahur. Nah, dari tema percakapan itu ada beberapa kata kerja ya yang akan kita latih, terapkan dengan perubahan-perubahannya yang sudah saya siapkan materinya di bawah ini ya. Ini perubahan-perubahan kata kerja, ini sudah saya siapkan, nanti bisa kita latih ya. Kata kerja pertama itu fi'il mudhari ta'rifu. Ya, ini dari arafa fi'il madinya. Maka kalau kita terapkan kepada domir, maksud domir sini adalah nanti kalau kita menggunakan atau kita gunakan untuk
subjek-subjek yang lebih dari satu, atau misalkan orang ketiga, ya kita berbicara dengan satu orang, dengan dua orang, ya. Mukhatab ya orang kedua, domir orang kedua, atau orang ketiga, atau diri sendiri, itu nanti perubahan kata kerjanya seperti apa, tambahannya seperti apa, huruf apa saja. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan coba latih ya. Nanti setelah Ramadan kita akan latih dengan kata kerja yang lainnya. Ini sebagai latihan dulu ya. Ini nanti tinggal kita baca, dilihat saja sudah ada kata kerja arafa ya'rifu. Kemudian ketika subjeknya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu masing-masing perubahannya seperti apa, tambahan hurufnya seperti apa, atau mungkin ada yang hilang nanti seperti apa. Nah, ini sudah saya siapkan. Dan ini namanya kalau di bahasa Arab itu nanti ada di bab sorof. Dan sorofnya ini nanti ada di tasrif lugawi. Ya, dan di tasrif lugawi. Nah, ini belum kita pelajari. Ya, yang sudah kita pelajari baru di tasrif istilahi. Yaitu perubahan dari fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian kepada masdar, kepada isim fa'il, kemudian isim maf'ul, fi'il amr, kemudian isim zaman, isim makan, isim alat, itu adalah tasrif istilahi. Nah, adapun tasrif lugawi ini adalah perubahan suatu kata kerja yang disesuaikan dengan jumlah subjeknya. Ya, jadi jumlah subjeknya, kalau subjeknya satu orang bagaimana, dua orang bagaimana, kemudian satu orang, dua orang, atau tiga orangnya, orang pertama bagaimana, orang kedua bagaimana, orang ketiga bagaimana, itu adalah perubahan-perubahan pada kata kerja seperti itu dipelajarinya di tasrif lugawi. Dan tasrif lugawi ini berlaku untuk fi'il madhi, fi'il mudhari, ya, kemudian nanti fi'il amr, dan nanti isim fa'il, ya, isim fa'il. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan melatih yang fi'il mudhari dulu. Karena apa? Karena pelajaran kita sebelumnya ini kan hal ta'rifu, ini fi'il mudhari. Maka kita terapkan ke fi'il mudhari ini. Silahkan diperhatikan di layar, sudah kelihatan semua layarnya ya. Sudah Pak Ustadz. Nah, nanti saya share juga. Iya, Ya. Ustaz. Kalau udah selesai belajar nanti saya share. Lupa saya nge-share dulu kan. Ya. Perhatikan di layar itu kolom pertama paling kanan itu domir, ya. Kemudian kolom yang kedua itu fi'il mudhari'nya. Kolom yang ketiga itu adalah huruf tambahannya, ya, huruf tambahannya. Nah, kolom selanjutnya itu kembali ke domir, setelahnya fiilnya, dan setelahnya itu adalah huruf tambahannya. Untuk mempermudah cara kita mengingat, ya, maka kita sesuaikan domirnya atau pembagian domirnya, di mana subjek yang nanti disesuaikan dengan domir atau kata ganti itu dalam bahasa Arab itu terbagi kepada 3 kategori, ya, atau 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang ketiga. Ini adalah susunannya dari mulai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ini sampai hunna. Ini adalah kelompok pertama, itu orang ketiga. Itu.
Kemudian kelompok yang kedua itu orang kedua dari mulai anta nih di bawah satu anta, kemudian antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini adalah kelompok yang kedua. Ini adalah orang kedua. Kemudian orang yang ketiga itu adalah kelompok yang ketiga adalah orang pertama. Ya, kelompok ketiga orang pertama yaitu cuma dua, ana dan nahnu. Ini pembagian kelompok domir yang harus kita pahami. Kemudian di kelompok pertama dan kedua itu masing-masing dibagi dua lagi. Ya, kelompok pertama dari mulai huwa sampai hunna itu dibagi dua, masing-masing tiga, yaitu huwa huma hum yang pertama, yang kedua hiya huma hunna. Tuh. Dan di kelompok yang kedua dibagi dua lagi, yaitu tiga-tiga ya, anta antuma antum, anti antuma antunna. Nah itu seperti pembagiannya. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena nanti begini, untuk kelompok pertama, bagian satu, yaitu huwa humahum, maka kata kerja dari fi'il madhi ke fi'il mudhari itu awalnya diawali dengan huruf iya. Tuh, pertama ya. Jadi kelompok pertama, bagian pertama, yaitu huwa humahum, fi'il mudhari'nya ditandai dengan diawali huruf iya. Dan huruf iya-nya itu berharokat fathah. Seperti di sini huwa ya'rifu, ya diawali dengan ya. Berarti fi'il madinya huruf ain, huruf ro sama huruf fa. Seperti itu, ya. Kemudian huma ya'rifani. Nah, ini huruf ya juga diawali. Cuman nanti ada tambahan di akhir, yaitu huruf alif sukun dan huruf nun kasroh. Nun. Nah, Sukun untuk kas. hum itu ya'rifuna diawali dengan huruf ya dan diakhirinya dengan waw dengan nun. Ini untuk hum. Fathah. Ya, untuk hum. Nunnya fathah, wawunya sukun. Ini kelompok pertama bagian pertama ya. Kelompok pertama bagian kedua dari hiya huma hunna ini ada sedikit perbedaan awalnya. Yang dua pertama diawali dengan huruf ta, huruf domir hiya dengan huma, ta'rifu, ta'rifani ya, dua-duanya huruf ta diawali. Kemudian untuk huma diakhirinya tambah alif dengan nun ya. Ini untuk membedakan huma mudzakkar dengan huma muannas ya. Kalau huma yang bagian pertama setelah huwa itu huma mudzakkar itu adalah tambahannya iya depan alif nun ya arifani. Kalau huma muannas ta'rifani. Ta'rifani. Kalau hunna, nah hunna ini awalnya kembali kepada bagian pertama, ya huruf ya. Kemudian huruf terakhirnya itu nun fathah dan sebelum huruf nunnya itu huruf atau huruf fiil Sukun. terakhirnya disukunkan. Jadinya ya rif. Wow. Kelompok yang kedua anta. Ya, anta antuma antum itu di awal anta antuma antum sampai antuna ini kelompok kedua semuanya diawali dengan ta. Ya. Jadi diawali dengan ta yang membedakan akhirnya ya. Kalau anta hanya beda dengan huwa, kalau huwa iya depannya, kalau anta depannya ta. Ya, seperti itu. Persamaannya perbedaan dikit. Kemudian antuma tinggal tambah alif dengan nun, hampir sama dengan huma yang muannas ya, sama dengan huma muannas. Antuma dengan huma muannas ta'rifani. Yang antum itu hampir sama dengan hum. Cuman kalau hum itu pakai ya depannya, kalau antum pakai ta depannya. Nah, yang sedikit beda anti. Kalau anti itu di akhirnya tambahnya iya dengan nun. Iya-nya sukun, nunnya fathah.
Nah, antunna ini mendekati dengan hunna yang beda di depannya. Kalau hunna iya, kalau antuna ta. Ya hunna ya arifna, antuna ta arifna. Nah, kalau ana sama nahnu tinggal depannya hamzah, a'rifu, nahnu na'rifu. Kesimpulan dari saya untuk lebih mudah, kita sudah belajar huruf mudoro'ah, tanda fi'il mudore di depannya diawali dengan huruf 4 ya, anita atau anaitu ya. Ada hamzah, ada nun, ada iya, ada ta ya. Ingat ya. Nah, huruf itu punya fungsi. Kalau diawali dengan hamzah itu untuk domir ana. Kalau diawali dengan nun itu domir nahnu. Kalau diawali dengan huruf ya, maka itu untuk berlaku domir kelompok pertama. Huwa humahum, huwa humahum, kemudian hunna. Hunna. Nah, itu ya. Dan untuk ta, itu kelompok yang kedua ditambah dengan kelompok yang pertama, hiya sama huma, muannas. Mohon maaf kalau sedikit mungkin agak pusing ya. Baik, kita latih aja ya. Saya akan bacakan 3-3 ya, nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifu, ya'rifani, ya'rifuna. Silakan. Ya rifu, ya rifani, Ya ya rifani. rifuna. Nah, Ya itu dimulai dengan rifuna. huwa, huma, hum. Ya, sekarang dari hiya. Ta'rifu, ta'rifani, ya'rifna. Silakan. Ta'rifu, ta'rifani, Ta'rifuni, rifna. ta'rifuna, ta'rifan, ta'rifina. Ini masih di hiya, Pak. Bawah. Oh, masih dia. Heeh. Sekarang anta, antuma, antum. Ta'rifu, ta'rifani, ta'rifuna. Silakan. Ta'rifu, Ta'rifani, ta'rifuna. Nah, itu. Kemudian ta'rifu, anti, antuma, antunna, ta'rifina, ta'rifani, ta'rifna. ta'rifina, Ta'rifani, ta'rifna. Ya. Ana, ta'rifan, nahnu, a'rifu, na'rifu. ta'rifna. Na'rifu. Untuk rumah ya. Jadi cara bacanya berurutan ya ke bawah dari atas. Huwa, huma, hum, 3-3. Hiya, huma, hunna. Gini, kalau biasa saya di pondok atau santri-santri ngapal, begini cara bacanya. Ya arifu, ya arifani, ya arifuna. Ta'arifu, ta'rifani, ya arifna. Ta'arifu, ta'rifani, ta'rifuna. Ta'rifina, ta'rifani, ta'rifu. A'rifu, na'rifu. Nah, jadi cara Ta'rifu. membacanya seperti itu 3-3 ya sesuai dengan kelompok domirnya gitu. Saya ulangi ya, diikuti dari huwa ke bawah 3-3 ya, kecuali yang bagian terakhir itu 2. Ya arifu, ya arifani, ya arifuna. Silahkan. Ya'rifu, ya'rifani, ya'rifuna. Ta'rifu, ta'rifani, ya'rifna. Ta'rifu, ta'rifu, ta'rifani, Ta'rifani, ya'rifna. ta'rifuna. Baik, Ta'rifuna. sekarang anta. Ta'rifu, ta'rifani, ta'rifuna. Ta'rifu, ta'rifani, Ta'rifani, ta'rifuna. Baik. Anti. Ta'rifina, ta'rifani, ta'rifna. Ta'rif. ta'rifina, ta'rifani, Ta'rifani, ta'rifna. ta'rifna. Baik. Ta'rifu, A'rifu, ta'rifani. na'rifu. A'rifu, Badannya na'rifu. antab, aku antab. Coba sekarang mulai pataka dari huwa, ya'rifu ke bawah. Ya'rifu, ya'rifani, ya'rifuna. Nah, terus Terus ta'rif, terus yang ini ya. ke bawah, ke bawah. Oh ya, ke bawah. Ya. Ta'rifu,
ta'rifani, ta'rifuna, Ya'rifna. ya'rifna. Ini yang hunna. Sekarang Oh anta. ya, ya'rifna. Anta. Ya'rifna, sorry, maaf. Ta'rifu Antuma. nahnu Antuma. oh antuma. Ya, ke atas lagi. Sebelahnya. Ada lagi. Ya'rifu. Enggak, ke atas bagian sebelahnya Pak nih. Oh ya. Antuma. Ya, antuma. Ta'rifani, ta'rifuna, ta'rifina. Oh, itu kelompok lagi. Berhenti di ta'rifuna. Ta'rifuna, Enggak, sekarang dari ta'rifina. ta'rifina, ta'rifina, ta'rifani, ta'rifna. Oke. Nahnu, ana nahnu. Ana nahnu. Mana tuh? Akrifu. A'rifu ain. Akrifu. Terus na'rifu ya. Iya, nun ya. Na'rifu. Baik, makasih Pak Taka. Sekarang Bu Napili, silakan Bu. Ya'rifu, ya'rifani, ya'rifuna. Ta'rifu, ta'rifani, ya'rifuna. Ya'rifna. Ya'rifna. Ta'rifu, ta'rifani, ta'rifuna. Ya. Ta'rifina, ta'rifani, ta'rifuna. Ta'rifuna. Ta'rifna. Oh, ta'rifna. Ya. A'rifu, na'rifu. Baik, makasih. Icil, silakan. Ya'rifu, ya'rifani, ya'rifuna. Ta'rifu, ta'rifani, ya'rifna. Ta'rifu, ta'rifani, ta'rifuna. Ta'rifina, ta'rifani, ta'rifna. Ya. A'rifu, na'rifu. Baik, terima kasih. Bu Disa, silakan Bu. Ya'rifu, ya'rifani, ya'rifuna. Ta'rifu, ta'rifani, ya'rifna. Ta'rifu, ta'rifani, ta'rifuna. Ta'rifina, ta'rifani, ta'rifna. A'rifu, na'rifu. Baik, terima kasih. Nah, itu seperti itu cara bacanya ya. Memang saya tadi mau dibagi 3-3, cuman karena yang 2 nulisnya kalau di samping agak terlalu padat ya. Jadi saya 7-7 karena 14. Tetapi cara bacanya seperti itu. Dan kalau melatihnya juga seperti itu. Gini, jadi kalau melatihnya seperti saya contohkan. Ya'rifu ya'rifani ya'rifuna, ta'rifu ta'rifani ya'rifna, ta'rifu ta'rifani ta'rifuna, ta'rifina ta'rifani ta'rifna, a'rifu na'rifu. Ini seperti itu. Jadi nanti kalau sudah saya share, besok-besok bisa dibaca latihan ya. Ya dibaca aja diulang-ulang ya, syukur-syukur sampai hafal ya. Kalaupun Ya, tidak hafal nanti diulang-ulang aja. Ya'rifuna. Ta'rifu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ta'rifani. Enggak, ini memang harus hafal ya, Ustaz? Sebenarnya dasarnya begitu Pak, tetapi Supaya nyambung terus gitu ya. Kalau begitu baca Al-Quran, ngerti namunya ya. ya sebenarnya gini, ilmu itu kalau kita hafal, maka nanti yang berkaitan dengan ilmu itu akan mudah Pak. Itu. Iya. Itu yang pertama. Tetapi kalau kita tidak mampu menghafal, itu minimal kaidahnya tahu Pak. Iya. Nah, makanya di sini kolom yang ketiga dan kolom yang ke-6
ini adalah kaidahnya, Pak. Ditambah iya, ditambah iya dengan di akhir alif nun, ini ada kaidahnya. Oh ya ya ya. Jadi ini dihafal bagus, kalau tidak dihafal minimal kaidahnya tahu ya. Karena gini, eh, tidak semua perubahan ini ada dalam Al-Qur'an, Pak. Gitu ya. Jadi tidak semua perubahan domir dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu dalam suatu kata kerja itu ada dalam Al-Qur'an semua. Nah, oleh karena itu karena bahasa Arab ini induknya Al-Qur'an tetapi juga tidak hanya Al-Qur'an, nanti ada hadis dan hadis itu lebih banyak ya. Maka nanti itu yang menjadi salah satu sumber juga gitu. Kemudian nanti belum kalau kita sudah bahasa Arabnya mumpuni, insya Allah kita nanti akan belajar cara misalkan membaca kitab bahasa Arab ya, baik yang sudah berharokat, ya kita mulai yang berharokat dulu. Nanti kalau yang berharokat sudah ngerti, itu nanti kita akan belajar baca teks bahasa Arab, kitab yang tidak berharokat ya, yang disebut dengan kitab gundul biasanya ya kalau di pondok itu, atau kitab kuning itu. Walaupun sekarang kitab kuningnya sudah berwarna putih ya, tidak seperti Ya, cetakan baru. ya. Kalau dulu emang benar-benar kertasnya kuning ya, karena emang kondisi kertas ketika itu susah yang putih. Nah, kalau sekarang kan dicetak baru sudah banyak yang putih, walaupun Iya. tulisannya gundul. Gitu. Nah, itu kira-kira tahapan belajar kita ke depan kalau istiqomah itu kira-kira ke sana gitu. Jadi kalau bahasa Arab kita akan perkuat dari segi percakapan dan praktek yang nahwu sorobnya itu nanti akan lebih tepat di baca kitab, Pak. Nah, kalau kita bisa baca kitab, maka itu akan mudah memahami teks ya, sumber-sumber ilmu keislaman dari teks bahasa Arab, Pak, dibandingkan dengan Ya. terjemah. Karena kalau Iya. terjemah itu ya terkadang agak sedikit jauh terjemahnya gitu. Agak meleset. Hmm, gitu. Berbeda Apalagi kalau kita terjemahan paham bahasa Arabnya. Nah, Bapak Ibu Departemen Agama. sekalian, kalau nanti ada waktu dan bisa istiqomah, itu insya Allah nanti arahnya ke sana gitu. Ya. Tapi insya Allah dua hal seperti percakapan itu akan saya perkuat. Nah, karena mungkin Bapak Ibu ke depan mau haji, mau umroh, itu supaya tidak kesulitan ya. Ini penting. Ini kalau haji umroh itu bahasa Arab kan. Itu. Jangan sampai kita lagi umroh, ada orang Arab ngomong apa bahasa Arab, kita aminkan. Padahal itu bukan doa ya. Seperti itu banyak kejadian gitu ya. Banyak kejadian. Jadi orang Arab ngomong diaminkan padahal bukan lagi doa ya. Lagi bicara biasa. Itu walaupun kalau kita umroh ya, pengalaman saya itu karena saking banyaknya orang Indonesia yang umroh gitu kan, bahkan eh, ada orang tuh hilir mudik tiap bulan mungkin umroh gitu ya. saking saking kayaknya gitu ya. Dan di Makkah, di Madinah itu hampir semua pintu itu ketemu dengan orang Indonesia. Itu toko-toko Arab di sana para penjualnya bisa bahasa Indonesia gitu. Saking banyaknya orang Indonesia ya. Karena banyak sekali travel yang dari Indonesia memberangkatkan umroh ya. Walaupun banyak kasus juga travel yang kurang bagus, tetapi tetap terus berjalan, yang lain juga yang bagus banyak memperjalankan jamaah umroh. Apalagi di bulan Ramadan ini sangat padat sekali dan harganya tinggi sekali ya, bisa sampai seperti harga ibadah haji ya kalau umroh di 100 Ramadan. juta ya. Kalau umroh di Ramadan ya hampir dengan biaya haji yang pemerintah, Pak, hampir sama. Iya makanya 100-an. Nggak sampai ke 100, Pak. Oh nggak sampai ya? Nggak 50-an sampai. ya? Nah, 50-an. Tergantung hotelnya. Kalau hotelnya bintang 5 di depan Ka'bah Hilton, gitu kan. Hilton atau Zam-Zam Nah, Zam-Zam, nah itu kan apalagi di kamarnya yang khusus, nah itu yang utama ya. iya itu lebih mahal gitu. Seperti itu. Nah, ini bahasa Arab ini penting seperti itu ya. Baik
kalau percakapan nanti arahnya ke sana. Kalau yang grammar nahu nanti sorobnya lebih kepada nanti insya Allah kita bagaimana bisa baca kitab. Kalau kita istiqomah. Baik, kita ulangi lagi ya. Ikuti saya latihan aja. Ya'rifu, ya'rifani, ya'rifuna. Silakan. Ya'rifu, Ya'rifu ya'rifani, ya'rifani ya'rifuna. Ta'rifu, ta'rifani, ya'rifna. Ta'rifu Ta'rifu ta'rifani ya'rifna. ya'rifna. Ta'rifa, ta'rifna. Ta'rifu, ta'rifani, ta'rifuna. Ta'rifu ta'rifani ta'rifuna. Ta'rifina, ta'rifani, ta'rifna. Ta'rifina ta'rifani ta'rifna. A'rifu, na'rifu. Ma'rifu, na'rifu. Ya. Pataka ingat cara bacanya dari atas ke bawah. Iya, Kalau iya. ke bawah, kembali ke atas lagi bagian sampingnya ya. Oh, bagian sampingnya, iya, iya. Ke domir yang antuma. Baik. Kita lanjutkan ke kata kerja selanjutnya, yaitu yasumu. Nah, ini adalah fiil yang apa? Fiil mu'tal ya. Masih ingat fiil mu'tal? Yasumu ini fiil mu'tal apa? Ada yang ingat? Ajwaf ya Ustaz. Ajwa, betul ya. Kenapa disebut Tandanya apa itu? ajwa? Karena huruf ilahnya di Ajwab mana? itu tandanya apa, Dad? Ajwab itu adalah fi'il mu'tal yang huruf ilahnya di tengah. Oh, huruf ilahnya di tengah. Nah, ya. Jauf dalam bahasa Arab itu ajwab itu kan jauf. Jauf itu kalau dalam ilmu tajwid itu rongga mulut ya. Di Oh, mana gitu. mulut kita akan mengeluarkan suara kalau dibuka ya. Kalau ditutup nggak akan suara gitu kan. Itu jauf ya. Yasumu. Nah, ini kata kerjanya yasumu. Fi'il madinya soma. Ya. Oh, so. Soma ya. Sod alif mim. Sod Mim. alif mim. Soma. Itu. Nah, huruf alifnya itu kalau soma itu bisa wawu, bisa iya. Tetapi fi'il mudhari'nya kebanyakan wawu. Tapi nanti masdarnya Banyakan wawu. ada yang iya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya. Di firman Allah surat Al-Baqarah itu bukan kutiba alaikumus saum, tetapi kutiba alaikumus syiyam. Karena huruf ilah tengahnya di fi'il ajwab soma yasumu ini itu bisa wawu bisa iya. Tetapi perubahan di fi'il dari fi'il madhi ke mudhari itu lebih kepada wawu. Adapun iya nanti adanya di masdar. Saya bacakan dulu nih diikuti ya. Setelah itu baru kita bahas. Yasumu yasumani yasumuna. Silakan dari atas ke bawah. Yasumu yasumani yasumuna. Yasumuna. Tasumu tasumani yasumna. Tasumu tasumani Tasumani tasuna. yasumna. Tasumna. Ya, yasumna. Tasumu tasumani tasumuna. Tasumu tasumani Tasumu tasumuna. tasumani. Yang mana itu, Dad? Bentar, Dad. Dari anta itu ke antuma. Sekarang anti, Pak. Oh, ya, ya. Sekarang anti, Tasumu. antuma, antuna, ya. Tasumina, tasumani, tasumna. Tasumina Tasumina Tasumani. tasumna. Tasumna. Sekarang ana nahnu. Asumu, nasumu. Asumu nasumu. Nah, kita ulangi lagi. Ingat cara bacanya pataka. Huwa, huma, hum. 3-3 ya. Atas bawah. Ya. Habis itu hiya, huma, hunna. Ya.
Yasumu, yasumani, yasumuna. Silakan. Yasumu, yasumani, yasumuna. Sekarang hiya. Tasumu, tasumani, yasumna. Tasumu, tasumani, tasumna. Yasumna. Ya, oh, yasumna. Ya. Nah, sekarang anta. Tasumu, tasumani, Nah, tasumuna. kemana itu? Oh, ke atas. Ke atas lagi. Ya, ya. Tasumu, tasumani, Tasumuna. tasumuna. Ya. Ya, sekarang anti ya. Tasumina, tasumani, tasumna. Tasumani, Tasumina. tasumina, tasumani, tasumna. Tasumna. Oke. Ana nahnu asumu, nasumu. Asumu, nasumu. Baik. Silakan sekarang Bu Risa, Bu. Sendiri, Bu. Yasumu, yasumani, yasumuna. Tasumu, tasumani, yasumna. Tasumu, tasumani, tasumuna. Ya. Tasumina, tasumani, tasumna. Ya. Asumu, nasumu. Baik. Sekarang Icil, silakan. Yasumu, yasumani, yasumuna. Tasumu, tasumani, yasumna. Tasumu, tasumani, tasumuna. Ya. Tasumina, tasumani, tasumna. Ya. Asumuna, sumu. Baik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Belum pilih sekarang, belum pilih. Belum. Yasumu, yasumani, yasumuna. Tasumu, tasumani, yasumna. Tasumu, tasumani, tasumuna. Tasumina, tasumani, tasumna. Asumu, nasumu. Baik, terima kasih semuanya. Jadi kira-kira seperti itu cara bacanya. Baru sekarang kita perhatikan perubahannya. Karena ini fi'il ajwab, jadi ada sedikit beda. Yang terjadi beda adalah di hunna sama antunna ya, perhatikan. Hunna sama antunna. Adapun yang lainnya itu sama ya. Di hunna itu huruf ilahnya dihilangkan ya. Mana ada Di hunna huruf ilahnya dihilangkan. huruf Begitu. ilah Ya, dihilangkan. sama antunna. Jadi di hunna sama antunna itu huruf ilahnya dihilangkan. Perhatikan, hunna yasumna ya, wawunya hilang kan? Gitu. Jadi jangan dibaca yasumna gitu. Kenapa di Yasumna ya. Nah, kenapa dihilangkan? Karena hunna sama antunna itu huruf terakhir fiilnya itu kan disukunkan. Nahnu. Enggak, hunna sama antunna Oh, udah. Ya. ya. Coba Disukunkan. kita perhatikan dulu ke atas. Hunna ya arifna ya. Ini yang hunna ya arifna, antuna ta'rifna ya. Ini kan huruf kedua terakhir itu huruf fa dimatikan kan? Ya. Nah, kalau di fi'il sahih ya arifna ini kan huruf sebelum fa-nya yang tengahnya huruf fi'ilnya kan berharokat kasroh ya kan? Nah, karena berharokat ini nggak dihapus. Nah, kalau di fi'il ajwab ya sumna ini kan mimnya sukun. Sebelumnya wawunya sukun, kan nggak bisa dibaca sukun dengan sukun. Maka sukun yang huruf ilah itu yang kalah, dihapus gitu. Jadi ya sumna atau tasumna. Yang lainnya sama ya, tambahan depan dan akhirnya sama. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Ibu-ibu ada pertanyaan?
Kalau paham itunya apa namanya? Paham apa namanya prosesnya dia ya ingat ya gitu ya. Iya, insya Allah gitu Pak. Sistemnya. Ya, intinya kalau kita bisa menghafalnya atau tidak menghafalnya, mengingatnya, tidak mengingatnya, mengetahuinya, perubahannya, insya Allah nanti akan sedikitnya mudah untuk kita merubah kata kerja sesuai dengan kaidah perubahannya, Pak. Ya, ya. Nah, karena kalau kelas dewasa memang tidak seperti anak-anak ya. Kalau kelas anak-anak itu saya tekankan ngapal ya. Nah, kalau kelas dewasa ini kita tekankan kepada latihan. Maka nanti insya Allah setelah Ramadan kita akan banyak latihan, baik di sorof istilahinya, baik juga di tasrif lugawinya, begitu juga di nahwu sorofnya yang sudah kita pelajari kan banyak tuh. Kalau kita nggak latihan ke praktis ya, nanti akan susah. Lupa lagi Bu, ya. makanan yang di sini tadi mau kita bagi. Iya. Iya ini sama ini. Kita mau bagi ke dua apa, Bu? Baik, kita ulangi lagi ya baca. Saya bacakan, diikuti. Yasumu yasumani yasumuna. Silakan sama-sama. Yasumu, yasumani, Mani yasumuna. yasumuna. Sekarang hiya. Tasumu tasumani yasumna. Belum selesai aku. Bentar. Tasumu tasumani yasumna. Iya, iya. Anta. Tasumu tasumani tasumuna. Oh gitu. Iya. Oh iya, Tasumu iya. tasumani tasumuna. Baik, sekarang anti. Lihat di bawah anak. Tasumina tasumani tasumna. Apa? Tasumi tasumna. Iya. Kita sudah ada yang Tasumani tasumna. nih. Oh, Ana ya. Asumu nasumu. Tasumu nasumu. Baik. sambil jalan, aku jangan nyetir nggak bisa ya? Aku namus. Di bagian terakhir Oh, itu masih ada satu ya. ya sini dulu ya. Masih ada satu lagi. Sekarang yang selanjutnya adalah bada'a yabda'u ya. Di percakapan ada kata yabda'u ya, kapan dimulainya puasa Ramadan. Nah, ini kata kerja bada'a yabda'u. Kalau kita terapkan kepada subjeknya yang domir huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu, maka seperti ini perubahannya. Mohon diikuti. Yabda'u yabda'ani yabda'una. Silakan. Yabda'u Yabda'u, yabda'una. Yabda'una. Sekarang hiya. Tabda'u yabda' salah ini. Tabda. Iya, harusnya tak. Tabda'u, yabda'u, ani, Sebentar. yabda'una. Salah ini. Udah. Gede saya lah. Oke, ya. Sekarang hiya huma hunna. Tabda'u tabda'ani yabda'na. Silakan. Tabda'u, Yabda'u, Tabda'ani yabda'ani, yabda'na. Sekarang anta. Anta antum antum. Tabda'u tabda'ani tabda'una. Silakan. Tabda'u, Tabda'ani tabda'una. Sekarang anti antuma antunna. Tabda'ina tabda'ani tabda'na. Tabda'ina tabda'ani tabda'na. Ana nahnu abda'u nabda'u. 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 Nah, perhatikan
ini adalah fiil sahih. Ada yang masih ingat kira-kira fiil sahih jenis apa? Yang ada huruf Nakis. hamzah. Kenapa, Bu Risha? Oh, sahih ya? Yang ada Sahih huruf ini. itunya ya. Yang ada hamzahnya. Nah, sebentar Ustaz. Ada yang tahu? Silakan. Mahmus. Mahmus. Mahmuz, ya betul ya. Jadi adalah fiil sahih mahmuz karena ada huruf hamzah, ya. Jadi masih ingat kan? Fiil sahih itu ada salim, ada mudhoaf, ada mahmuz, ya seperti itu. Nah, ini adalah bagian fiil sahih yang mahmuz karena ada huruf hamzahnya. Nah, seperti fiil sahih yang lainnya, ini tidak seperti fiil mu'tal. Jadi enggak ada yang dihilangkan, ya. Cuman cara penulisan hamzahnya saja ini sebenarnya yang harus kita perhatikan. Ya, ini pun juga saya ada sedikit susah karena ada satu keyboard saya kok error ya, nggak bisa di huruf hamzah yang disambung ini nggak muncul di keyboard saya, mungkin lagi apa error nih. Seperti huma ya beda'ani, ya itu kan, itu hamzahnya disambung ya dengan alif. Nah, ini juga salah satu materi ya, mungkin pernah saya sampaikan. Jadi ada satu kitab kecil itu nanti khusus membahas tentang bagaimana cara penulisan hamzah. Ya, terkadang kita melihat hamzah di atas wawu. Nah, seperti ini nih, tabda'una. Ini kan hamzah di atas wawu kan? Ya. Tuh. Kemudian ada hamzah di atas alif, ya, yabda'u, ya kan? Oh, iya. Nanti ada hamzah yang disambung. Ini adalah ada satu buku khusus Mana yang apa yang disambung mana, Tad? sebentar, saya ada bukunya. Oh, ada. Ya, ya udah, enggak apa-apa. Lanjut, lanjut, Tad. Saya ada punya bukunya itu, tapi buku Indonesia, cetakan Indonesia dan yang ngarang orang Indonesia. Itu dari Gontor, Pak. Mudah-mudahan sama. Ya, saya Saya punya punya bukunya lagi. mana ya? Naruhnya lupa. Warnanya apa, Tad? Warnanya itu abu-abu Sampulnya hijau, kuning, abu-abu ke hijau begitu ya. hijau ya. Iya. Itu nanti kita pelajari juga. Jadi satu buku itu hanya membahas bagaimana cara menulis huruf hamzah. Itu. Karena memang hamzah dengan alif itu dua huruf yang berdekatan, tetapi cara penulisannya yang sangat berbeda. Itu yang harus kita ketahui juga. Nanti insya Allah jadi sebenarnya bahasa Arab ini banyak yang pelajari ya, termasuk nanti imla ya. Apa itu imla? Iya, Bisa banyak banget. Bingung aku ya, Pak. imla itu dikte. Kita misalkan saya ngomong bahasa Arab, kemudian Bapak Ibu menulis pakai bahasa Arab, itu bisa enggak? Kalau sudah bisa taraf begitu, menulis bahasa Arab dengan mendengarkan orang berbicara kita langsung menulis, maka itu sudah taraf bagus itu bahasa Arabnya. Sangat bagus ya, Tad. Itu udah termasuk kategori mahir gitu. Nah, kita belum latihan juga cara menulis kan? Nah, gitu. Saya mengikuti mushaf yang kosong itu, yang apa namanya, mushaf yang menebalkan itu. Ya, itu salah satu latihannya, Pak. Salah satu latihan ya. Makanya kalau nggak salah di pondok pesantren mana itu di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, pondok tahfiz, Pak. Ya, Salah satu ujian kelulusannya adalah menulis Al-Qur'annya, Pak. woi. Jadi selain hafal, saya lupa nama pondok apa itu. Jadi itu Al-Qur'annya Dia ditulis. harus bisa nulis ya. Heeh. Jadi Al-Qur'annya itu ditulis Bagus, dan tulisannya harus benar. bagus. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka insya Allah akan lebih memperkuat hafalannya, Pak. Iya, iya. Jadi wajar kalau misalkan kayak model Ustadz Adi Hidayat ya, beliau itu bisa hafal Al-Quran dan letaknya hafal gitu kan. Jadi Karena nulis. karena bisa jadi mungkin metode menghafalnya seperti itu, Pak. Iya, iya. Terus kemarin juga beberapa waktu lalu kan ada sempat di-share video di Arab itu, orang sudah dewasa juga ya, itu Iya. hafalan Al-Qurannya bisa boleh dibilang mengalahkan komputer ya. Jadi buka halaman berapa, di halaman berapa itu tahu
ayatnya, lafadznya tahu. Yang anak-anak 2 itu, Ustaz. Bukan, yang 1 orang dewasa. 1 orang dewasa. Yang dewasa itu. Gitu. Dan insya Allah itu bagi yang bisa bahasa Arab itu nanti mempelajari Al-Quran selalu lebih mudah. Makanya teman-teman ya terutama Pataka ini karena mewadahi pondok pesantren Hak Tahfiz Quran, saya sarankan, dan kemarin teman-teman juga ingin belajar bahasa Arab, itu bagus Pak, nanti bisa dikembangkan. Iya, baik. Baik, kita ulangi lagi. Jadi untuk fi'il mahmuz ini tidak ada perubahan yang signifikan seperti fi'il mu'tal, di mana ada 2 domir yang huruf ilahnya dihilangkan, yaitu domir hunna sama domir antuna. Tapi kalau di fi'il mahmuz ini sama saja dengan fi'il sahih yang lainnya. Kita ulangi baca dari huwa, huma, hum. Ingat ya, Pak Taka, urutannya Ya. huwa, huma, hum. Ya beda'u, ya beda'ani, ya beda'una. Silakan. Sama-sama. Ya beda'u. Ya beda. Yabda'una. Ya beda'una. Ya, sekarang hiya ya. Tabda'u, tabda'ani, ya beda'na. Silakan. Tabda. Tabda'u, tabda'ani, Tabda'an. yabda'na. Tabda'na. Sekarang anta, antum, antum. Ya beda'na. Tabda'u, tabda'ani, tabda'una. Tabda. Tabda'u, tabda'ani, tabda'una. Tabda'una. Anti, antum, antunna. Tabda'ina, tabda'ani, tabda'na. Tabda. Tabda'ina, tabda'ani, tabda'na. Tabda'an. Abda'u, Dan. nabda'u. Da'na. Tabda'na. Sekarang ananahnu. Abda'u, Abda'u. nabda'u. Tabda'u. Ya, Abda'u, nabda'u. baik. Coba sekarang dari Pak Taka. Ya huwa, ya huwa, huma, hum. Iya, gitu ke bawah. Ya beda'u, ya beda'ani, ya beda'una. Baik, terus ke bawahnya lagi. Ya. Tabda'u, tabda'ani, ya beda'na. Ya. Anta, antuma, antum. Ya. Tabda'u, tabda'ani, tabda'una. Baik, anti. Tabda'ina, tabda'ani, tabda'na. Baik, ana, nahnu. Tabda'u, nabda'u. Baik. Bu Napili silakan Bu. Ya beda'u, ya beda'ani, ya beda'una. Tabda'u, tabda'ani, tabda'na. Tabda'u, tabda'ani, tabda'una. Tabda'ina, tabda'ani, tabda'na. Abda'u, nabda'u. Baik, silakan Bu Icil. Icil silakan. Bentar Pak Ustadz. Yabda'u, yabda'ani, yabda'una. Tabda'u, tabda'ani, yabda'na. Tabda'u, tabda'ani, tabda'una. Tabda'ina, tabda'ani. Tabda'ana, Tabda'na. abda'u, tabda'u. Baik. Bu Risa silakan Bu. Yabda'u, yabda'ani, yabda'una. Tabda'u, tabda'ani, yabda'na. Tabda'u, tabda'ani, tabda'una. Tabda'ina, tabda'ani, tabda'na. Abda'u, nabda'u. Tabda'u. Nabda'u, betul. Baik. Dalam harokat itu harus dibaca jelas ya.
termasuk harokat terakhir, kemudian panjang pendek itu harus tepat ya. Jadi kalau makhraj udah jelas ya, harus jelas. Kalau ikhfa, idgham, tajwid kalau dalam bahasa Arab biasa tidak diperlukan ya, tidak, karena tidak merubah makna. Yang merubah makna itu adalah makhraj, kemudian harokat ya, ini penting. Jadi yabda'u itu harus dibaca yabda'u. Karena kalau Bapak Ibu baca yabda, hamzahnya berarti itu kalau kita baca yabda, itu orang Arab yang ngerti bahasa Arab itu akan mempresentasikan kita mensukunkan ya, mensukunkan hamzah terakhir. Maka harus dibaca jelas yabda'u seperti itu. Dan yabda'u itu juga harus pendek u-nya. Nah, gitu. Yabda'u itu. Karena kalau dibaca panjang nanti orang Arab yang ngerti bahasa Arab akan me- menyimpulkan itu ada wau lagi. Itu perbedaan ya. Yabda'u dengan yabda'u. Nah, itu nanti disangkanya kita ngasih wau. Jadi panjang pendeknya dalam harokat itu harus Harus benar. benar-benar dibaca dengan tepat seperti itu. Karena gini, nanti kalau fungsinya apa? Nanti kalau ada huruf jazm, masih ingat huruf jazm ya? Ada lam ya Ya, kan? Nanti ada huruf nasab, ada lan gitu kan. Nanti ada. kata Ada. kerja ini akan terjadi perubahan di harokat. Gitu. Misalkan kalau ada lam ya. Kalau ada lam itu hamzahnya di huwa itu sukun. Lam yabda. Nah, gitu. Jadi di hamzahnya sukun. Maka kalau nggak ada lam yabda'u. Tapi kalau ada lam yabda, lam yabda. Seperti itu. Jadi Oh ya, lam yafta. fungsi seperti itu, harokatnya dari sekarang cara bacanya itu harus tepat seperti itu. Kemudian materi yang terakhir ini kata kerja yang kita eh, sempat dipelajari di muhadasah percakapan dua pekan yang lalu adalah kata akala yakulu ya. Nah, ini perubahan-perubahannya ketika kepada domir yang 14 ini. Akala yakul. Ya, kita bacakan, saya bacakan mohon diikuti. Dari huwa seperti biasa ke bawah ya, di ke atas lagi. Ya'kulu ya'kulani ya'kuluna. Silakan. Yakulu yakulani yakuluna. Hiya. Ta'kulu ta'kulani ya'kulna. Takulu takulani Takulani takulna yakulna. Ya'kulna. Anta. Ta'kulu ta'kulani ta'kuluna. takulu takulani Takulani takuluna. takuluna. Anti. Ta'kulina ta'kulani ta'kulna. Takulina Takulina takulani takulna. takulna. Ana nahnu akulu na'kulu. Akulu nakulu. Nah, ini adalah perubahannya ya. Jadi ini juga fiil sahih jenis, ada yang tahu? Fiil sahih jenis fiil sahih. Oh, sahih. Mahmus juga. Mahmuz ya. Jadi dari fiil sahih jenis mahmuz karena ada huruf hamzah ya. Huruf hamzah. Ini huruf mahmuznya di awal ya. Kalau yang tadi yabda'u itu huruf hamzahnya di akhir. Baik. Nah, untuk fiil yakulu itu sama dengan fiil sahih yang lainnya. Itu perubahannya tambahan awal dan tambahan akhir itu sama. Tidak ada yang berubah. Paling nanti cara penulisan aja seperti di akulu ya, itu kan dua hamzah ya yang harus kita perhatikan. Baik, sampai di sini materi kita sebenarnya sudah selesai ya. Ada satu kata kerja yang belum saya bahas karena ini
Ini kata tatana walu. Ini kan fiil juga, tetapi ini fiil yang sulasi mazid. Nah, sementara kita belum belajar sulasi mazid. Apa sulasi mazid? Kata kerja yang lebih dari 3 huruf. Ya. Jadi ada kata kerja yang lebih dari 3 huruf, itu disebut nanti sulasi mazid. Ya. Seperti Tatanawalu. kata tatana walu as-sahur. Ini asalnya berasal dari kata kerja nawala, nun, wau, lam. Kemudian nawala. Ini perubahannya ya. Jadi di kata tata nawalu itu fiil dasarnya dari nawala, nun, wau, lam. Kemudian berubah jadi nawala ditambah alif dan berubah lagi ditambah dengan ta. Tanawala. Setiap perubahan dan penambahan huruf nanti dalam bahasa Arab akan sedikit merubah makna. Tanawala. Berarti fi'il mudhari itu ya. Ya, dari segi fi'il mudhari'nya, dari segi maknanya itu nanti akan ada perubahan Berubah makna. makna. Seperti misalkan makan, memakan, atau saling makan, gitu kan? Itu beda. Ya, kita kalau makan sendiri, gitu. Saling memakan berarti ada interaksi 2 orang lebih, gitu kan? Itu nanti bagaimana kata kerjanya, pembentukannya seperti apa, wazannya, itu nanti insya Allah dipelajarinya di bab sulasi mazid. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Bapak Ibu silakan. Bedanya sulasi majid dengan mujarad. Kalau sulasi mujarrad itu yang kita pelajari yang di awal bab sorof itu adalah sulasi itu 3 huruf, mujarrad itu tidak ada tambahan, Pak. Oh ya. Jadi dikatakan sulasi mujarrad adalah kata kerja yang 3 huruf asli dan tidak ada tambahan. Itu sulasi mujarrad. Yang disebut fi'il madi itu ya. Yang fi'il madinya, ya fi'il Iya, madi. fi'il madi. Kalau sulasi mazid, nanti fi'il madi yang 3 huruf, itu ditambah dengan 1 huruf, bisa ditambah dengan 2 huruf, dan maksimal ditambah 3 huruf, Pak. Oh ya. Misalkan kata gofaro. Gofaro itu kan gin, fa, sama ro. Ya. Itu 3 huruf, maka disebutnya sulasi mujarrad. Secara makna, gofaro itu mengampuni, Pak. Ngampuni, gofar. Tapi nanti kalau kata gofaro ini ditambah 1 huruf, misalkan jadi ginnya panjang ya, setelah gin tambah alif, gofaro. Gitu. Gofar. Artinya udah beda maknanya. Artinya beda lagi. Jadi ada penekanan mengampuninya, gitu kan? Ada 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 interaksi dua Menegaskan. apa? Gofaro. Gitu. Gofar. Kemudian Gofaro. nanti kalau ditambah lagi ta ya, tagofaro. Maka itu lebih interaksi dua pihak. Jadi saling mengampuni. Kalau ada 2 pihak yang saling bersalah, gitu kan, terjadi apa? Terjadi pertikaian, maka ketika kedua belah pihak itu saling mengampuni, itu maka kata kerjanya taghafaro. 2 pihak saling mengampuni. Nah, kalau ditambah dengan 3 huruf seperti kata istaghfaro, ya. Istighfar. Kata istighfar itu kan dari gofaro ditambah alif dengan sin dengan ta, istaghfaro. Maka nanti artinya bukan mengampuni lagi, tetapi meminta ampun. Gitu. Jadi kalau Allah itu gofaro. Allah yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa, semua dosa. Tapi kalau hambanya, astagfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah. Itu cara nanti menerjemahkan seperti itu. Baik. Nah, mungkin nanti ini agak susah nanti, agak pusing di Ramadan ya. Pelajarannya kita yang ringan-ringan dulu. Baik. Bapak Ibu ada disampaikan, silakan.
Kalau Belum tidak ada Ustaz. nggak ada ya. Kita ulangi lagi muhadasah kita ya dari Ramadan ya supaya tidak lupa. Saya yang bertanya, Bapak Ibu nanti menjawab ya. Menjawabnya dengan domir anak ya. Ya. Hal ta'rifuna makna saum? Silakan. Naam. As-sawmu huwal imsaku minal muftirat. Ya. Jadi kalau saya bertanya menggunakan domir antum, hal ta'rifuna. Kenapa antum? Walaupun banyak ibu-ibu, tapi pataka satu, tetapi satu laki-laki itu sudah secara Ini. domir itu mengalahkan yang perempuan walaupun banyak. Oh gitu. Gitu secara domir ya. Gawat. Makanya perhatikan di dalam Al-Quran itu kan domirnya itu menggunakan antum. Ya, jarang menggunakan antunna. Walaupun hukumnya untuk semuanya. Misalkan gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, ya kan? Ya. Alaikum itu kan domir antum. Ini kalau ibu-ibu ya, Bu Risa, Bu Napiri, Icil gitu kan. Kalau kita hanya mengartikan secara bahasa Arab, itu bisa mengelak. Itu puasa wajibnya buat laki-laki loh, perempuan enggak. Iya, kalau secara bahasa ya. Kalau secara bahasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kalau diartikan Buat secara laki-laki bahasa tuh. letter Arab, grammar, wahai orang yang beriman laki-laki, kalian yang laki-laki diwajibkan puasa. Itu kan gitu terjemahnya. Iya. Yang perempuan nggak wajib. Kalau secara bahasa Arab ya, cara menerjemahkannya gitu. Makanya nggak bisa diterjemahkan secara bahasa Arab grammar gitu. Karena di situ khitabnya memang kepada laki-laki, tetapi bukan berarti perempuan nggak masuk, karena perempuan itu kan sesuai dengan penciptanya kan mengikuti laki-laki kan. Kan pertama Adam, setelah itu Hawa kan. Nah, jadi penciptaan wanita kan mengikuti penciptaan laki-laki. Maka ketika laki-laki yang dipanggil, itu perempuan masuk di situ. Nah, sebaliknya kalau yang dipanggil perempuan, ya laki-laki nggak kepanggil, Pak. Gitu. Itu berbaliknya seperti itu. Kayak misalkan, ya Nisa an-Nabi. Nah, itu khusus perempuan, terutama Perempuan. istri Nabi gitu. Jadi yang laki-laki ya para sahabat ketika itu nggak ada yang terpanggil dengan itu karena perempuan yang dipanggil. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua di muhadasah ini, hal tasumunal yaum? Silakan jawab masing-masing dengan anak. Naam. Naam. Asumul yaum. Nah, betul. Asumul yaum. Sekarang pertanyaan ketiga, mata tabda'una saum? Ya bada'u. Yabda'us saum. Oh ya. Saum. Abda'us Inda saum inda dukhul Ujul. waqti subahi. Ya, ingat pertanyaannya antum berarti jawabannya anak. Selanjutnya di bab sahur. Mata tatanawaluna sahur? Atanawalu walus sahura qabla subahi. Nah, begitu. subuh. Mada ta'kuluna bis sahur? Akulur ruzza wal lahma was samaka Wazamna wa khudara aka wal fakihah. fakihah. Wa mada tashrabuna ba'da aklis sahur? Ashrabu ma'an aw haliban aw labanan aw syayan aw qahwatan. Baik.
Nah, itu kira-kira seperti itu ya cara saya bertanya kepada Apa? sekalian dan Kopi ya? jawabnya. Insya Allah maknanya sudah tahu semua ya. Ada yang Ya. perlu saya jelaskan lagi? Belum. Ustaz. Ini sudah kita bahas di sebelumnya secara makna juga. Nanti bisa dilihat lagi yang mungkin tidak hadir pekan itu dilihat lagi di YouTube sebelumnya ya. Sekarang Ya, ya. iftar. Mada taf'aluna nahara Ramadan? Silakan. Aqra. Ya, akra'ul. Aqra. Qur. Aqra'ul Qur'ana wal dzikra wal amala wa khidmatal ahli. Wajadamata. Iya. La. Saya baca Quran, zikir, bekerja atau beramal yang lain, wahid matar ahli, dan saya ikut membantu keluarga ya, khidmah. Hal tujahizunal iftar? Silakan. Naam. Naam, ujahizu Jahizu ahli. iftar ahli. Ya, apakah kamu menyiapkan ya? Apakah kalian menyiapkan iftar? Tujahiz itu menyiapkan. Oh Nah, gitu. tujahiz saya menyiapkan. Mat-ta'amul ladzi tujahizunahu li ahlikum. Wa roza Warruza wafa warruza wal idama wal fakihah. Iya. Aruz nasi, al-idam lauk pauk, al-fakihah buah. oh harus nasi ya. Iya. Al-idam ini semua lauk pauk ya. Jadi masuk Maulad ikan mau. apa pokoknya lauk pauk yang dimakan itu cukup dengan satu kata al-idam. Fakihah Mata itu buah-buahan. kalau fakihah buah. Buah kan? Ya. Buah. Mata tuftiruna silakan. Afturu inda Adzanil maghrib. maghrib. Kapan kalian iftar? Saya iftar ketika azan maghrib. Nah itu sekalian, Bapak Ibu sekalian, insya Allah pelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga tidak terlalu pusing ya. Kalau yang pusing, mohon maaf. Nanti insya Allah kita akan ulangi lagi dari awal, khususnya yang sorob tadi, perubahan-perubahan tadi, itu di bab sorob bagian lugawi. Ya, jadi materi kita pada hari ini sebagai muqaddimah saja, penjabaran daripada materi muhadasah sebelumnya, perubahan-perubahan kata kerja seperti itu. Nanti insya Allah habis ini saya siapkan materinya saya share. Nanti kalau ada waktu silakan dibaca-baca lagi, gitu kan. Dan bisa diterapkan kepada kata kerja yang lainnya yang mungkin Bapak Ibu kalau ada waktu mau menerapkannya kepada kata kerja yang lainnya. Baik, Pak. Baik. Sebelum tutup, ada yang mau sampaikan? Belum ada, Ustaz. Ada ya, insya Allah cukup ya. Kita akhiri dengan Ya. hamdalah, istighfar, dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.